didukung oleh karena kemudian yang berkembang, oh KPK mulai bernyali nih, mulai menangkap. Ada anggota DPR dari partai penguasa ditangkap. Tapi KPK, polisi yang berpangkat Bribka saja takut. Pak Zul? Itu bukan masalah takut dengan tidak takut menurut saya. Ini kan proses kan lagi berjalan. Nanti teman-teman di penyidikan akan mendalami itu. Sejauh mana posisi dari yang polisian ini akan terlihat nanti berikut kan secara jelas. Tapi yang penting dulu pelaku yang utamanya tentu harus kita utamakan untuk didahulukan prosesnya. Ini kan perlu alat bukti juga. Yang kita harapkan juga dari polisian ini yang ikut tertangkap itu bisa lebih terbuka ya proses itu dan bisa mempercepat perkara yang utamanya. Statusnya, kalau saya boleh tahu statusnya sendiri terhadap si kurir ini? Ya kalau saat ini statusnya baru sebagai saksi. Baru sebagai saksi. Kemudian orang membanding-bandingkan dengan beberapa perkara tangkap tangan di mana kurir-kurirnya bahkan juga dijatuhi hukuman. Ya itu karena kan, memang itu kan bisa terlibat. saja nanti. Itu dengan melalui koordinasi supervisi kita lihat sejauh mana peran mereka. Apakah memang mereka itu memang ada turut membantu atau bukan, kita lihat nanti belakangan. Ya kita harapkan dulu yang utama ini dulu, artinya kita harapkan keterangannya lebih terbuka sehingga posisi kasus ini secara lebih luas akan terlihat nanti secara proporsional dan profesional. Karena Pak Zul, saya juga ingat tidak beberapa lama setelah OTT terjadi, ada sempat pernyataan Anda yang mengejutkan. Saya mau mengutip supaya tidak salah, nggak usahlah ada OTT karena itu sangat menguras tenaga. Kita akan fokus menyelesaikan kasus. Banyak yang mengkritik Anda ketika itu, Pak Zul. Sudah mulai lemas kah komisioner yang ini? Sebetulnya. Tidak mau ada OTT? Saya kan belakangan kan jarang untuk bicara. Rupanya dalam doorstop saya ditanyakan gitu. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Saya berharap penyelenggara negara, pejabat publik jangan ada lagi lah yang melakukan suap menyuap dan pemerasan, sehingga ya artinya KPK kan bisa konsentrasi dalam menangani perkara-perkara yang ada yang saat ini ya cukup banyak. Itu maksudnya. Ternyata saya kalau memang ada terjadi memang yang perlu di OTT, saya jalan terus. Jadi bukan berarti tidak akan ada OTT sampai 6 bulan ke depan. Itu saya pikir bukan sudah lelah menguras tenaga. Taktiknya media saja menurut saya membuat judulnya jadi media. Ya supaya artinya ada alasan untuk bertanya sama saya lagi kan. Gitu. Tapi yang jelas kan ancaman kriminalisasi itu masih ada, Pak. Masih nyata. Karena belum lama ini kita dengar kabar reskrim bahkan tanpa tedeng aling-aling bilang akan memanggil para penyidik atau tim penyelidik yang menangani kasus Budi Gunawan. Karena putusan pra-peradilan menyatakan tidak sah, berarti ada penyelewengan. Berarti anak-anak buah Bapak para direktur itu nama-namanya sudah dikirimi surat panggilan sampai panggilan kedua. Ini nyata, real, dan masih terus akan mengganggu. Kan tadi Nana mengatakan akan. Nyatanya sampai sekarang teman-teman direktur dan penyidik masih ada di sini. Artinya dengan kata-kata akan itu saya berbuat sesuatu dong. Persisnya apa yang Anda lakukan? Ya, saya jelaskan persoalan-persoalannya secara pribadi, lewat pendekatan struktural. Saya jelaskan. Ini loh permasalahannya. Apa memang perlu anak-anak itu dipanggil? Nah, akhirnya mereka paham. Cuma sampai kata akan. Mungkin besok akan berkata baru sedang akan. Tapi bukan sedang dan sudah. Jadi Anda yakin lewat pendekatan personal seperti itu tidak akan dilanjutkan kasus-kasus ini? Pendekatan personal itu akan membuat perkara menjadi lebih terang, menjadi lebih clear, lebih mudah diterima daripada kita berkomunikasi lewat media. Karena bisa saja media salah tangkap, salah kutip, atau mungkin sengaja dipelintir. Tapi dengan komunikasi yang baik di antara saya dengan pimpinan Polri, di antara para pimpinan dengan Jaksa Agung, dengan pimpinan Polri yang lain, semuanya bisa dijelaskan masalahnya. Jadi konkretnya Pak, kasus akan dihentikan? Seperti saya misalnya ke Pak Zul. Pak Zul, kasus Anda sekarang statusnya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu. Tapi karena Anda dilaporkan ke polisi? Iya, kalau dilaporkan itu sebetulnya masalah kasus P2SEM itu 2010 juga sudah pernah dilaporkan ke KPK. Kemudian 2014 yang lalu kan juga sudah pernah. KPK malah korsupkan karena yang menangani perkara itu sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya sudah
Korsubkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sudah dijelaskan. Anda baru-baru ini apakah pernah dipanggil, dimintai keterangan? Karena kan berbarengan tuh setelah Pak Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, kemudian ya mudah-mudahan tidak usah dipanggil lah. Artinya kan menambah energi saja nanti terhadap hal-hal yang sebetulnya ini doa dan harapan, tapi kenyataannya seperti apa Pak? Ya, Apakah pernah dipanggil? Kalau kenyataan itu memang dalam tugas itu kan ada risiko. Yang penting ya kita tidak berbuat. Ya kalau terjadi hal yang risiko itu memang tidak bisa kita hindarkan. Tapi mudah-mudahan integritas kepolisian ya ke depan kan lebih kuat lagi. Apalagi dengan pimpinan yang baru tentu juga sudah lebih tertata, kita harapkan demikian. Kondusifkah suasana seperti ini Pak Rugi? Karena kalau berharap akan itikat baik, berharap agar mudah-mudahan tidak diteruskan. Tentunya kan ada suasana seperti suasana was-was. Belum lagi kita sebut kasus penyidik andalan KPK Novel Baswedan. Itu bagaimana nasibnya? Saya ingin menggarisbawahi bahwa Novel Baswedan bukan satu-satunya penyidik handal di KPK. Kami masih punya 86 penyidik yang lebih handal. Artinya bahkan tidak apa-apa, tidak apa-apa dia lagi kami masih mampu. Artinya tidak apa-apa dia terkena kasus begitu Pak? Bukan persoalan tidak apa-apa jadi tersangka. Kalau dia jadi tersangka tentu saya punya tanggung jawab moral untuk membela dia. Tapi artinya kalau Novel Baswedan tidak jadi penyidik pun KPK tidak akan lumpuh. Karena kami masih punya 100 orang penyidik sehandal Novel Baswedan. Tetapi nasibnya sendiri, nasib Novel Baswedan sendiri itu menjadi urusan saya. Bagaimanapun juga saya adalah seorang senior polisi. Saya tentu akan banyak bicara dengan Kapolri bagaimana kita menangani kasus yang dituduhkan kepada anak saya satu ini. Umurnya lebih muda dari anak saya, sehingga wajar kalau saya memberikan perhatian khusus kepada anak satu ini, dan tentunya dengan pembicaraan yang intens. Gitu. Apakah kemudian ini hubungannya menjadi seperti tidak setara ya Pak? Kalau kemudian dengan begitu banyak kasus, saya tidak mau bilang begitu banyak, nanti dibilang menggeneralisir. Dengan kasus Pak Zul, kasus Pak Adnan yang masih pending, kasus BW, kasus AS, kasus teman-teman dari penyidik, kasus Novel Baswedan. Apakah kemudian hubungan ini akan bisa menjadi hubungan yang setara KPK dengan polisi kalau kemudian mengandalkannya pendekatan personal? Mudah-mudahan tidak akan ditindaklanjuti, mudah-mudahan itu. Bagaimana ya menggambarkan, tampaknya akan sulit berharap KPK dan akan bisa berani dengan polisi kalau hubungannya seperti itu? Saya tetap tidak mengatakan bahwa hubungan tidak setara. Pada masa kepemimpinan saya entah berapa bulan, karena saya juga tidak tahu seberapa lama Perpu ini bertahan atau seberapa lama pimpinan baru akan dilantik. Tapi yang jelas sesama lembaga negara independen. Jangankan menteri, jangankan Kapolri, presiden pun tidak bisa mengatur-ngatur KPK harus bagaimana. Bahwa presiden kepala negara kita hormati, kita akui dan kita dengarkan pendapatnya. Tetapi presiden sebagai kepala pemerintahan, maaf, don't touch us. Kami akan jalan sesuai dengan aturan. Don't touch us. Itu peringatan, itu warning, atau itu apa? Don't touch us. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Artinya Pak Jokowi berikan saja support moral kepada kami. Jangan mengatur-ngatur. Kami insya Allah akan mengatur sendiri. Dan kami tidak akan keluar dari garis-garis kewenangan berdasarkan undang-undang yang kami miliki. Dan kami akan terus menjaga hubungan baik dan penghargaan kami kepada Presiden sebagai kepala negara. Saya nantang KPK, coba buka. Betul nggak itu sih? Betul nggak tuduhan bahwa KPK menetapkan PSK Komjen Budi Gunawan karena ada motif politik di balik itu? Ada tidak?